kasih. Izin melepas masker nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna Arumsari SS nggih. Kemudian jajaran pimpinan SMP Islam Hidayatullah yang kami hormati, para guru, karyawan yang kami hormati pula, anak-anakku, putra-putri, siswa SMP Hidayatullah kelas 7 dan 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan yang luar biasa ini kita dikaruniai Allah untuk bersilaturahim dan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya ini kita berkumpul di musola ya ini ya. Di musola yang luar biasa di SMP Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat yang sudah lama sekian mungkin dulu tidak boleh beraktivitas dengan kondisi yang banyak seperti ini karena COVID-19. Alhamdulillah ini kemarin oleh Presiden ya sudah di PPKM-nya sudah dicabut ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berakhir di Indonesia dan bahkan dunia dan kita semua dalam keadaan walafiat. Bapak Ibu, anak-anakku semua, pada pagi ini saya diminta untuk memberikan materi tentang membangun peradaban dengan budaya literasi. Kalau saya melihat peradaban tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, anak-anakku ini nanti akan menjadi generasi yang luar biasa di tahun 2045. Bahkan tidak hanya 2045, nanti setelah dewasa pasti dengan tadi saya merinding juga Ibu mendengarkan lagu himne ya, bahwa ini adalah mencetak generasi yang khairul ummah ya. Nah, dan juga ingin mencapai cita-cita dengan zikir, dengan ikhtiar yang luar biasa. Jadi anak-anakku semua di Hidayatullah ini sebenarnya mulai dari adik-adik, anak-anak semua masuk ke sini tadi sebenarnya sudah melakukan yang namanya literasi. Ya. Jadi membangun peradaban literasi. Jadi dengan adanya literasi ini nanti panjenengan mau membangun peradaban yang luar biasa. Kita harapkan panjenengan yang ada di sini jadi pemimpin bangsa Indonesia semua, bahkan bangsa di dunia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Ya, anak-anakku, bahwa sebenarnya di sekolah ini sudah melakukan literasi yang luar biasa. Hanya mungkin perlu diingat-ingat, oh iya ternyata sudah kita melakukan A, melakukan B dan C. Sebenarnya apa sih pengertian literasi? Saat ini kan sering didengung-dengungkan ya, lagi digaungkan tentang literasi sana sini ya. Literasi secara praktis adalah kemampuan atau skill ya seseorang dalam membaca, menulis, berdiskusi dan memecahkan persoalan. Namun bukan hanya itu ya. Literasi menyangkut kemampuan seseorang dalam menganalisa, mengolah informasi-informasi yang dia dapatkan, baik informasi yang didapat dari buku maupun yang kita lihat sehari-hari. Jadi tadi sudah panjenengan itu melaksanakan literasi. Contoh kita ketemu dengan orang, itu pun kita sudah mengucapkan Assalamualaikum, itu pun sudah meliterasi adanya adab yang sopan santun dan sebagainya. Ini tadi sudah dimulai dengan surat duha dan sebagainya. Kemudian dizikir, kemudian hari ini kita bersama-sama diskusi ya. Di sini tidak ada yang Bu Endang ini paling pintar, enggak.
tetapi di sini saling pembelajaran. Saya belajar juga tentang semuanya di Hidayatullah ini yang luar biasa, dan mungkin Hidayatullah juga bisa mengambil hal yang positif yang saya sampaikan nanti. Nah, itu tadi salah satu pengertian daripada literasi. Kemudian pengertian literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah, yaitu kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan suatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, ya, kemudian melihat, menyimak, menulis, dan atau ketika kita berbicara. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adikku yang kusayangi, bahwa kalau menurut Perpusnas, Kepala Perpusnas itu, bahwa literasi itu bagaimana memahami buku yang kita baca atau memahami sesuatu yang kita lihat sampai kita ini menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa ini bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Nah, apakah anak-anak SMP itu tidak bisa? Pertanyaannya, ada yang bisa jawab? Apakah anak-anak SMP itu tidak bisa? Bisa, ya, dengan mempraktekkan buku yang ada di perpustakaan, kemudian kita coba dan coba lagi sampai menghasilkan barang dan jasa, sehingga kita ini menjadi lebih sejahtera. Anak-anak kita ini belajar literasi, nawaitunya yang salah satunya adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur, gitu, menumbuhkan semangat motivasi untuk mencapai cita-cita dengan berbagai kreativitas, ide, dan sebagainya. Ya, itu tadi bisa sekali. Kenapa bisa? Karena dengan melihat, membaca buku, kita mempraktekkan. Misalnya contoh tadi yang baca Al-Quran, Bapak Ibu, ya, yang baca Al-Quran ini terus dilatih dengan suara yang nyaring, dengan pede, akhirnya terkenal menjadi qori-qoriah, ya, sehingga mencapai prestasi mendunia. Apakah tidak bisa menghasilkan income yang bisa mensejahterakan kita semua? Bisa enggak? Ya semangat toh, bisa enggak? Demikian tadi misalnya yang jirigen, ternyata dia senang musik. Nah, ditingkatkan terus membaca buku tentang musik dan sebagainya, latihan dan sebagainya, sehingga anak ini menjadi jirigen musik yang mendunia. Jadi sebenarnya literasi itu sederhana, tapi perlu terus tadi istiqomah untuk dilakukan terus menerus, sustainable dan sebagainya. Ya, itu sebagai contoh kecilnya saja. Tapi sekolah ini yakin, saya sudah banyak pasti dengan adanya tempelan slogan-slogan dan sebagainya. Kemudian gerakan literasi sekolah yang sekarang ini baru dimarak juga, ya. Apa sih gerakan literasi sekolah? Pasti adik-adik juga sudah sering mendengar, apalagi Bapak Ibu guru, ini sudah tamat mungkin ya, katam ya. Jadi merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya terlibat secara hayat, warganya bisa sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Artinya di sini bahwa gerakan literasi sekolah ini memang benar-benar diharapkan siswa-siswa ini bisa termotivasi, bisa meningkatkan budaya belajar, budaya membaca, sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi lebih semangat dalam belajar, semangat dalam berprestasi, bahkan berkarya untuk kemajuan bangsa Indonesia, bahkan minimal untuk hidayatullah. Nah, tahapannya yang pertama adalah penumbuhan minat baca. Nah, ini beberapa sekolah saya mendengar sudah dan menyaksikan sendiri juga sudah memulai melaksanakan membaca 15 menit sebelum, kalau misalnya sebelum belajar ini belum sempat, maka ada yang sudah melaksanakan belajar ini 15 menit setelahnya, ya. Nah, ini terus dilakukan istiqomah.
Nah, ini menumbuhkan rasa minat untuk membaca. Ini pun juga didorong dengan melaksanakan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Nah, ini memang harus dilaksanakan. Di sini sudah dilaksanakan ya? Adik-adik sudah sering membaca ya? Alhamdulillah, berarti ini literasi di Hidayatullah sudah berkembang dengan baik. Kemudian kedua, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku dengan pengayaan, dan artinya di sini bahwa meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku dan pengayaan buku itu sendiri. Nah, ini artinya panjenengan tadi membaca buku ya, adik-adik membaca buku, misalnya dengan ada yang tertarik dengan ternak lele. Nah, masih kecil ini kan ternak lele juga sangat simpel, yaitu dilakukan ternak lele, kemudian menulis bagaimana beternak lele. Nah, adik-adik dengan menulis pun adik-adik ini bisa menulis baik itu yang sifatnya ilmiah maupun yang sifatnya fiksi. Kalau misalnya adik-adik ini bisa menulis secara fiksi, bisa jadi buku fiksi ini bisa terkenal ya. Ini juga bisa menghasilkan pendapatan, bisa menghasilkan karya. Panjenengan bisa menjadi orang yang hebat juga. Misalnya sebagai kalau di film itu apa namanya? Aktor boleh, atau mungkin menjadi yang namanya film itu kalau antagonis kan perannya. Nah, banyak yang ini sebagai orang yang mengatur dari perfilman. Sutradara, sutradara ini angel, ini pinter ini sutradara. Itu juga bisa. Atau mungkin menulis. Nah, saya tidak tahu apakah di Hidayatullah ini, saya yakin sudah ada karya-karya siswa yang menulis ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini menghasilkan buku. Nah, ini juga terus digalakkan terus. Ini merupakan literasi yang bagus juga. Itu contohnya. Kemudian meningkatkan kemampuan literasi semua mata pelajaran, penggunaan buku, pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Nah, ini contoh-contoh dari literasi. Jadi buku-buku pelajaran ini tolong dikuasai sehingga nanti bisa didiskusikan dimanapun tempat. Nah, di tempat kami di Perpustakaan Kota Semarang ini kita juga sudah ada perpustakaan digital. Nanti silahkan panjenengan datang di sana beramai-ramai ya, daripada main ke mall terus kita main ke perpustakaan. Di sana ada buku digital. Atau nanti dari Bu Indras, Bu Eni, Bu Yudi bisa memberikan barcode di sini. Nanti bisa adik-adik melihat, membaca, di mana saat ini adik-adik ini kan senangnya rata-rata dengan gadget ya, dengan Android. Nah, ini nanti bisa membaca buku tidak harus dengan teks tetapi dengan Android. Nah, hanya saya berpesan pada panjenengan semua, jangan sampai yang namanya Android ini menjadikan adik-adik ini lupa waktu, sehingga terus dan juga mengakses konten-konten yang tidak bagus, mengakses konten-konten yang berbahaya. Ya, jadi dibatasi untuk terkait dengan bermain dengan handphone, tetapi bermain yang bermanfaat. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi, hubungannya terhadap literasi ini. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, literasi pengguna juga perlu ditingkatkan. Ditunjukkan dengan penggunaan yang tidak hanya dapat mengoperasikan perangkat elektronik saja, tapi juga memahami seluk-beluk
dan mengasah kemampuan kognitif terkait dengan teknologi. Nah, jadi saya yakin anak-anak ini sudah pinter, bahkan lebih pinter dari saya yang generasi kolonial ini ya. Kalau panjenengan kan generasi milenial ya. Nah, ini pasti lebih pinter. Ibu-ibumu kan saya, bahkan mungkin tidak ibu. Saya sudah jadi omamu ya. Nah, ini mungkin diajari oleh anak-anak malah justru saat ini ya, Bu ya. Nah, itu. Kemudian literasi digital merupakan pencapaian kognitif dan teknik dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini menggunakan pengguna menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan informasi secara bijak sehingga membuat masyarakat memahami dan bertanggung jawab atas informasi yang diperoleh. Jadi adik-adik, ketika kita memperoleh informasi, kita harus melihat apakah informasi ini benar-benar bermanfaat atau tidak. Kira-kira karena seringkali kita membuka kemudian ada iklan. Nah, iklan ini kadang-kadang secara tidak sengaja iklannya tidak baik, bahkan menuju ke porno. Ada ya? Ada ya? Nah, yang bilang ada ini mesti pernah buka. Ya, ketahuan ya. Nah, kan kadang-kadang muncul iklan. Kita mau ngakses apa? Cangkeng pinternya orang yang bisnis ini muncul, gitu. Nah, iklan-iklan yang tidak bagus. Maka kalau melihat gitu, langsung istighfar ya, tidak perlu dibuka, ya, sehingga dibuka yang lain. Apa malah dibuka terus, penasaran? Ya, nah itu akan menjadikan kita malah berpikir yang enggak. Oleh karena yang seperti itu ditinggalkan, ya. Kemudian kita cari informasi-informasi yang baik. Nah, kemudian gadget dan media sosial. Ini anak-anak yang kami cintai bahwa saat ini kalau bangun tidur yang dicari buku apa HP? HP. Kalau mau ujian yang dicari juga buku apa HP? HP ya. Kalau menjawab soal yang dicari HP apa buku? Tidak boleh ya. Yang dicari itu buku bukan HP. Karena HP itu kan hanya sekelumit dari definisi-definisi. Tetapi kalau buku itu sudah disaring dari berbagai hal, dari berbagai pengarang, dari berbagai penerbit ini sudah disaring sehingga informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau HP, adik-adik ini jangan ini instan, harus belajar terus. Dulu kita aja Bu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami bahwa kita belajar bahasa Inggris aja lewatnya mulai bertahap ya Bu. Nah sekarang ini kalau nggak bisa nggak hafal langsung Google, mbah Google-nya. Ya, jangan seperti itu ya. Nah oleh karena itu peran kita semua termasuk Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus memberikan materi kepada anak-anak kita itu materi-materi buku-buku yang baik. Sehingga di sekolahan diharapkan perpustakaan ini juga disediakan bahan-bahan bacaan yang bisa menarik anak-anak ini. Ya. Dengan memberikan tidak hanya buku pelajaran, tetapi juga buku-buku novel, buku-buku dongeng yang menarik bagi anak-anak ini. Kemudian juga hubungannya literasi dengan sosial media, bahwa sosial media ini menggeser dunia literasi. Karena literasi dapat dipahami secara luas dan menyangkut segala hal yang biasa kita temukan. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberikan dampak yang baik dan juga dampak yang buruk bagi pengguna. Seperti menggunakan media sosial, informasi tentang berbagai hal terasa begitu mudah diakses, namun akan menimbulkan kerugian saat mengkonsumsi informasi yang
kurang valid. Jadi adik-adik tadi sudah kita sampaikan, mohon sabar sebentar ya, ini sebentar, ini sudah mulai tidak tahan ya. Jadi tolong untuk mengakses informasi-informasi ini perlu benar-benar disaring. Jadi Bapak Ibumu, Bapak Ibu guru itu kan tidak semuanya bisa memanage atau mengawasi adik-adik semua 24 jam. Lah bisa aja ini sudah diawasi, kamu bikin apa? Oh ini mau belajar ini, kan ada ruang guru ya misalnya. Oh nggak bisa buka ruang guru, ini kan hal yang menguntungkan. Tapi yang merugikan tadi, di tengah-tengah ruang guru ada iklan, mak celenuk iklannya yang nggak bagus. Nah ini kan kadang-kadang ada yang pinter teknologi tetapi disalahgunakan untuk hal-hal seperti itu. Nah ini langsung dibuang ya. Kemudian juga dibutuhkan kemampuan literasi yang mampu menganalisa secara kritis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi yang benar di era digital ini. Saat ini yang mengalami peluapan informasi yang luar biasa. Jadi informasi dengan adanya COVID ini kan terus berkembang ya, teknologi berkembang. Ini adik-adik suka coba-coba. Adik-adik yang kami hormati, ada pengalaman ini. Saya pernah punya seorang staf, punya putra. Anaknya juga masih SMP. Ternyata mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Dia coba-coba. Ternyata bisa mengakses kartu kredit orang luar negeri dan belanja online di luar negeri dengan barang-barang branded. Nah, kemudian sampai ke Indonesia. Tapi dalam waktu tidak terlalu lama, polisi mencarinya. Ya, berarti adik-adik tolong jangan sampai melakukan perbuatan itu ya. Karena teknologi ini Bu Guru, ibu-ibu adik-adik atau mama papahnya adik-adik ini kan tidak bisa mengawasi 24 jam. Nampaknya belajar, tetapi kalau orang tuanya sudah tidur buka yang hal-hal yang tidak baik. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Insya Allah ya Bu ya, di sini tidak ada toh? Tidak ada. Yang ada di balik sana ya. Ya oke. Nah, ini ada dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan. Ya, antara lain yaitu proses belajar akan lebih lambat. Kenapa? Tidak belajar malah asik dengan lagu-lagu, ya lagu-lagu juga meliterasi tetapi jangan terlalu berlebihan, diutamakan yang belajarnya. Kemudian tingkat konsentrasi mengalami penurunan. Nah ini karena gadget ini bisa konsentrasi, bahkan ada beberapa anak dengan gadget ini malah bereaksi. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus malah bisa meningkatkan hiperaktifnya. Nah ini juga harus hati-hati. Kemudian mempengaruhi kemampuan menganalisa masalah. Ya, ini siswa-siswa biasanya tadi kalau misalnya jawab sesuatu langsung yang paling cepat apa, nggak mau buka buku langsung Google. Seharusnya jangan seperti itu ya, baca buku dulu. Kemudian kesehatan fisik akan terganggu, kemampuan mensosialisasikan akan menurun dan juga menjadikan malas menulis dan membaca. Ya karena gampang sehingga menulis malas ya. Kemudian membaca juga malas karena ingin yang instan-instan saja. Adik-adik yang kami hormati, untuk bisa meningkatkan literasi lagi yang lebih, monggo nanti datang ke Dinas Perpustakaan di Kota Semarang di Jalan Sudarto. Ini kita mempunyai beberapa layanan, yaitu layanan sirkulasi, kemudian layanan keanggotaan, layanan belajar storytelling. Di sini sering ada storytelling. Nah, berarti alhamdulillah sudah ada literasi itu. Kemudian juga mungkin belajar pustakawan remaja, ya nanti kita bisa mengajarkan. Kemudian juga mau jadi MC baik yang profesional dan sebagainya, kita juga ada bisa melatih itu. Jadi nanti monggo Bapak Ibu guru bisa datang ke tempat
kami atau mungkin kita datang ke sini untuk melatih anak-anak semua dalam rangka untuk meningkatkan literasi. Nah, kembali lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah dan juga mungkin yayasan, tolong semua aktivitas ini bisa melibatkan perpustakaan. Karena dengan melibatkan perpustakaan ini anak-anak lebih aware, lebih sering ke perpustakaan, menjadikan lebih cinta perpustakaan, lebih cinta buku. Saya belum melihat ke perpustakaan di sini, apakah juga sudah ada tempelan-tempelan, mungkin saya yakin sudah ada tulisan-tulisan yang membangkitkan motivasi dan semangat dari anak-anak. Kembali lagi, kalau literasi ini meningkat, pasti budaya membaca pun juga akan meningkat. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Dipersilahkan nanti kita bertanya jawab lebih asik ya. Apa yang dijadikan permasalahan kita pecahkan bersama, kita diskusikan bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada seremonial. Terima kasih Ibu Endang atas luar biasa ya ilmu yang disampaikannya. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi, membaca, berpikir, menulis, dan berkreasi. Baik teman-teman, sekarang adalah seksi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 2 sesi. Sesi pertama ada 3 penanya. Dan sesi kedua ada juga 3 penanya. Saya buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bisa diangkat tangannya. Bisa mengangkat tangannya. 3 penanya. Yang siswi mungkin di belakang, silakan langsung berdiri saja. Iya, Mas, yang di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Fikri Sekelaraya, panggil saja Atar, dari kelas 8A. Saya mau bertanya, Bu, cara jadi anggota perpustakaan daerah, caranya bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Panggil saja Atar atau Ataya. Gimana, Mas? Yang jelas. Ataya, panggil Ataya aja. Arya. Ataya, Mas Ataya. 2 penanya lagi, silakan. Ya, yang tanya dapat hadiah. Silakan. Baik, yang di belakang. Perkenalkan, nama saya Magnolia Fasilisti, biasa dipanggil Olia. Saya dari kelas 7E. Mau bertanya, kenapa anak muda zaman sekarang harus banyak membaca padahal kita bisa cari di internet? Kenapa kok harus banyak membaca padahal bisa cari di internet gitu ya, Mbak Aulia? Oh, Olia. Terima kasih Mbak Aulia. Baik, selanjutnya 1 lagi penanya. Oke, Mas, silakan. Nama saya Hanif Nurfauzan. Panggil aja Hanif. Hanif. Oke, Ya. Mas Hanif. Jadi aku mau nanya. Kalau kita sering baca buku kan kita punya imajinasi yang tinggi tuh. Nah, gimana caranya biar kita tuh imajinasi kita kan tinggi. Terus kan kita tuh mau buat buku gitu, Bu. Caranya gimana, Bu? Cara berimajinasi untuk bisa dituangkan dalam menulis. Ya, Seperti gitu, itu. maksudnya gitu. Oke. Ya. Mas Hanif, terima Ya. kasih, luar Ya. biasa sekali pertanyaannya. Ya. Baik, kita tabung dulu ya 3 pertanyaan. Boleh tepuk tangan untuk penanya kita. Oke, selanjutnya adalah dijawab langsung oleh Ibu Endang dari 3 penanya tersebut. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih anak-anakku. Ini saya bolak-balik karena wis usia ini biasanya kalau tempoh ini geringgingen ya.
Ini agak geringgingen ini. Ya, ini luar biasa generasi emas kita nanti, pemberani-pemberani bertanya. Ini tadi ada yang, halo, ada yang ingin jadi anggota, ya. Jadi anggota perpustakaan di daerah itu sangat-sangat mudah. Nanti ada barcode, barcode-nya ada 2. Yang satu untuk pendaftaran, namanya itu INLIS sistemnya ya. Kemudian yang kedua adalah perpustakaan digitalnya. Itu digital perpustakaan kita namanya Sibuki. Jadi singkatan dari sistem informasi dari buku ya. Jadi buku elektronik di perpustakaan daerah. Jadi nanti tinggal masuk ke barcode dengan HP. Nah, kemudian di-scan, nanti mengikuti instruksi di situ. Ada menulisnya nama, kemudian biasanya kalau orang dewasa pakainya nek ya. Nah, nanti untuk anak-anak mungkin bisa pakai kartu di sekolahnya dan seterusnya. Nanti sudah jadi anggota. Nanti di bawah akan ada layanan untuk menjadi anggota ya. Jadi nanti teman-teman anak-anakku di sini, Bapak Ibu guru bisa jadi anggota perpustakaan daerah hari ini juga. Semangat ya, tepuk tangan untuk panjenengan semua. Oke, terima kasih luar biasa. Lanjutkan. Kemudian yang kedua, ya, tenang dulu ya. Yang kedua, kenapa sih anak muda sekarang ini diminta untuk membaca ya? Iya, padahal bisa cari di internet katanya. Padahal bisa cari di internet loh Bu. Nah, adik-adik, ini saya agak gini nggak apa-apa ya, ben hilang geringin nih. Ya, adik-adik, bahwa di internet ini kan kadang-kadang memang ada yang oh gitu ya ya. Ye, saya berdiri biar kelihatan kalau saya ini langsing. Oh, enggak belakang kelihatan. Ya. Yeah. Kenapa sih kok harus baca buku, Bu? Kenapa enggak di internet? Ya memang kalau internet itu dalam kondisi yang sangat mendesak banget monggo. Tetapi kalau misalnya bisa ya membaca buku itu lebih dalam pemahamannya daripada di internet. Kemudian pengalaman mungkin ibu-ibu guru ini yang sudah cara menghafalnya ya, ketika membaca buku kita bisa lebih mendalam pemahamannya. Bisa lebih hafal, lebih mengerti secara utuh. Tapi kalau internet kan pasti adik-adik hanya ngambil sepotong yang dibutuhkan tok. Itu belum tentu benar juga. Karena bisa jadi yang mengisi di internet itu hanya juga cuplak-cuplik sana sini. Yang tentunya belum tentu sudah diadakan analisa screening dari kalimat-kalimatnya ataupun analisanya belum secara mendalam. Bahkan ada informasi yang justru menjerumuskan. Nah ini kan juga membahayakan. Jadi anak-anakku kalau internet sebagai pembanding saja. Tapi lebih baik kita tetap harus membaca buku biar pengertian daripada apa yang kita inginkan, yang kita baca itu lebih paham, lebih utuh pengertiannya. Begitu nggih? Halo Mbak yang tanya, ya. Jadi tidak internet itu sebagai ternyata benar sesuai dengan internet ya seperti ini, di buku ini juga ada, begitu ya. Oke. Nah kemudian Mas Hanif tadi mana? Oh ya, bagaimana sih membuat imajinasi atau mungkin untuk menulis gitu ya? Ya. Saya itu kemarin juga sebagai kepala perpustakaan itu juga penasaran bagaimana toh cara menulis yang enak, yang cepat, terus kemudian ora angel itu yang penting pertama itu adalah mau. Tidak perlu melihat apakah, halo sayang, ya bagaimana menulis itu kita itu bisa menulis tidak perlu melihat bahwa tulisan kita jelek, tidak. Untuk menulis buku, untuk menulis artikel yang jelek itu kalau tidak selesai itu jelek.
Tetapi kalau selesai itu bagus. Apapun hasilnya itu bagus. Nanti kita edit lagi dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana untuk menulis yang ringan? Misalnya kayak gini. Kita hari ini kan ada di sini ya. Panjenengan bisa menulis cerita hari ini kita lagi ngapain, jam berapa kita berangkat, kemudian di sini ketemu dengan ini, mungkin ada materi apa, kemudian materi ini dapat meningkatkan bagaimana memotivasi dan sebagainya. Nah, ini sudah merupakan satu artikel. Jadi apakah sulit menulis itu? Tidak. Yang sulit adalah kemauannya. Betul tidak? Leres ya Bapak Ibu Guru? Nah, jadi kalau misalnya menulis, Bu, saya tulisannya jelek kok, enggak masalah. Nanti kita perbaiki lagi. Kita sempurnakan menjadi sempurna. Tapi yang penting tulisannya harus selesai. Nah, Mas Hanif nulis, nanti Mas apa jenenge? Mas Ataya nulis, terus Mbak itu nulis. Ya nanti jadikan satu menjadi karya siswa semua. Jadi mungkin Bu Guru sudah mengajarkan ini semua ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi terus berkarya ya Mas, siapa ini? Mas Hanif ya, diinfluen teman-temannya untuk bisa meliterasi dengan cara menulis. Kalau menulis ini pasti pengen baca, sehingga kalau dengan menulis ini akan memperoleh lebih. Tidak hanya kalau membaca kan baca tok ya, tapi dengan menulis lagi. Nah, ini akan membutuhkan beberapa referensi sehingga akan menjadi buku yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu, ada lagi yang bertanya, monggo silahkan. Sebentar ya, saya bacakan dulu, nanti yang sesi kedua dilanjutkan. Jadi percaya diri adalah rahasia pertama dari kesuksesan, betul sekali. Dari nama-nama yang tadi bertanya, Mas Hanif, Mbak Aulia, dan Mas Ataya bisa maju ke depan. Silahkan. Silakan, Bu Endang bisa menyerahkan. Baik, Ibu Ratna Rumsali, silakan bisa mengasihkan hadiahnya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita semua. Kalau pengen hadiah, berarti harus bertanya. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa ya. Jadi di sini kita juga harus melatih mental kita, rasa percaya diri kita untuk berani bertanya itu sudah luar biasa. Karena sudah ada 3 penanya, sekarang sesi kedua saya hanya buka 2 penanya saja. Sebentar. Oke. Oke, 2 penanya silakan saya buka dari sekarang. Ini ya, ini tadi yang sudah menunjuk dari tadi tapi belum. Oke, 1 putra 1 putri ya. Oke, yang putri 1 itu ya. Baik, yang putra dulu. Pak, yang putra dulu. Silakan berdiri Mas.
Oke, bisa disebutkan namanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altafteri Adi Saputro, biasa dipanggil Teri. Bisa dekat lagi yang jelas bilangnya. Nama saya Altafteri Adi Saputro, Dipanggil Teri, kelas Teri, 7. kelas 7. Saya ingin bertanya, apa tugas anggota perpustakaan daerah? Oke, terima kasih. Tugas dari anggota perpustakaan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Sudah, terima kasih Mas Teri pertanyaannya. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Saya Helena Elvareta Agustin dari kelas 8E, bisa dipanggil Helena. Namanya Pertanyaan- siapa, Mbak? Helena. Helena. Pertanyaan saya, terkadang itu kan ada Diam. anak-anak Dengarkan. spesial dan istimewa yang memiliki kebutuhan khusus sehingga dia berbeda daripada anak-anak yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk membantu mereka agar mereka tetap memiliki kemampuan literasi seperti anak-anak pada umumnya? Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Ya. Minta waktunya bentar ya. Yang bertanya ini nanti akan menjadi pemimpin. Amin. Orang ciri-ciri pemimpin tuh kalau duduk di depan. Kalau misalnya ada suatu mesti tanya. Apalagi yang ngacung pun itu sudah menandakan bahwa ingin tahu. Orang bertanya itu ingin tahunya besar. Sehingga inilah manfaat dari berarti orang itu sudah mulai terliterasi. Kalau yang ngomong terus berarti itu belum terliterasi. Nah, kira-kira yang ngomong saat ini berarti belum terliterasi. Kalau yang menyimak pasti sudah terliterasi minimal 60-70%. Ya Bu ya. Nah, ini tadi Mas Ferry, apa tugas, maksudnya tugas saya, apa tugasnya anggota? Anggota. Oh, tugasnya anggota perpustakaan yang pertama wajib mengunjungi perpustakaan. Gitu? Baik itu online maupun secara offline. Offline-nya berarti datang ke sana, ya. Kemudian yang kedua wajib apa? Wajib meminjam buku. Baik itu yang online maupun yang offline. Kemudian wajib apa lagi? Wajib mempromosikan bahwa buku-buku ini memang baik dan bermanfaat. Kemudian keempatnya mempengaruhi temannya untuk ikut membaca, ikut menjadi orang yang literate. Oke? Nah, itu salah satu tugasnya. Kemudian apa? Mempraktekkan bukunya yang dibaca. Dipahami, dipraktekkan bukunya sehingga buku yang dibaca ini benar-benar bermanfaat. Tadi bermanfaat, kemudian dipraktekkan bisa menghasilkan barang atau jasa sehingga kita menjadi berpenghasilan, menjadi bersejahtera. Jadi anggota perpustakaan, pemustaka ini harus sejahtera. Bapak Ibu, adik-adik yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahwa perpustakaan itu tidak hanya untuk baca, tulis, atau berhitung, atau hanya membaca. Tetapi perpustakaan harus dikemas yang mengasihkan. Karena perpustakaan ini sudah bertransformasi. Tidak hanya membimbing dalam hal menulis dan membaca, tetapi harus sudah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dari siswa-siswa dari pemustaka. Misalnya tadi menulis. Menulis ini kalau terus ditekuni akhirnya jadi penulis. Sehingga menghasilkan produk apa? Buku. Nah, buku ini kalau misalnya bestseller kan akan menghasilkan pendapatan. Anak-anak SMP apa belum bisa dididik entrepreneur? Harus mulai dari dini itu sudah dididik. Kemudian perpustakaan ini sebagai tempat untuk berrekreasi, Bu. Jadi memang harus dibuat yang seelok mungkin. Kemudian juga disediakan tempat-tempat membacanya juga tidak harus duduk, bisa dengan lesehan, bisa dengan tiduran dan sebagainya. Jadi memang perpustakaan ini
bisa juga disediakan kafe di perpustakaan. Atau untuk aktivitas, untuk lomba-lomba segala macam melalui di perpustakaan. Gitu ya. Nanti adik-adik di sana juga ada audio. Bareng-bareng nonton film yang edukasi boleh di perpustakaan daerah. Kita punya studio kayak studio film, ya. Nanti bisa ya datang ke sana bareng-bareng. Mau pesen film apa? Horor ada, ya. Itu. Kemudian Mbak Selena ya? Helena. 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 Mbak Mbak Helena. Helena. Bisa diam ya? Ya. Didengarkan dulu. Saya sangat salut ini pertanyaan yang di luar ekspektasi kita. Kepeduliannya terhadap kaum yang tidak seberuntung dengan kita. Kita juga melayani kaum-kaum difabel. Kita punya layanan difabel untuk teman-teman kita yang tunanetra. Di sana kita sediakan bahan-bahan bacaan, ada juga Al-Quran 30 juz yang bentuknya braille. Ya, kita juga ada buku yang untuk anak-anak yang belum pintar baca, yaitu dengan buku kemudian secara online akan keluar suaranya membaca. Bukunya itu namanya apa? Si Puca ya, si Puca. Jadi buku membaca. Jadi adik-adik yang belum bisa membaca nanti melalui barcode itu si buki kita buka. Kemudian bukunya ini akan bercerita sendiri. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti mempraktekkan, ya Bu Guru menceritakan putranya rodok kesel karena seharian ngajar, ngoreksi dan sebagainya, nanti nyetel itu di dengan barcode, dengan Androidnya, itu sudah bisa bercerita bukunya. Kemudian kita juga melengkapi tadi untuk yang ku baca si Puca tadi, untuk yang tunanetra ya, jadi dia tidak usah meraba tapi sudah mulai pendengaran. Itu ada juga dengan bahasa isyarat untuk yang tunarungu yang belum bisa baca. Itu kita juga sudah ada bukunya. Ya, kita mencoba melayani itu. Kemarin mungkin adik-adik tidak menyangka, saya aja bingung ketika dimintai para kaum difabel tunanetra minta nonton bareng. Nah, tunanetra nonton bareng di studio kita. Kita sudah lakukan itu. Dengan cara bagaimana? Mesti mikirnya bingung. Tunanetra kok nonton, terus piye kan gitu kan? Ternyata ada penterjemahnya, pendampingnya itu dengan narator. Ketika film-filmnya berbunyi, ada bunyinya, ada dialognya, naratornya diem. Tetapi ketika filmnya itu tidak ada dialognya, misalnya kita jalan dengan marah gitu. Nah, narator ini menggambarkan dengan suaranya, memberi keterangan bahwa ini dengan suasana yang hiruk pikuk dia marah. Gitu. Ternyata seperti itu. Jadi kita layani semuanya untuk itu. Untuk yang kebutuhan khusus, ya apa yang bisa kita lakukan? Contohnya misalnya ngajarin gambar. Mungkin yang anak-anak hiperaktif ya, itu gambarnya mungkin tidak bisa pakai kuas, tidak pakai krayon, potol terus. Maka pakai apa? Dengan tangan, dengan cat air tangan dan sebagainya. Jadi artinya kita melayani storytelling juga kepada mereka dan sebagainya. Sehingga mereka merupakan bagian dari kita yang juga harus dilayani karena mereka punya hak untuk dilayani. Begitu ya Mbak Helena. Mungkin itu yang kami sampaikan. Monggo. Oke, terima kasih Ibu Wendang atas jawaban yang luar biasa ya. Puas dengan jawabannya semuanya? Luar biasa sekali. Silakan untuk Mas Terry dan Mbak Helena bisa maju ke depan. Yang bertanya tadi. Silakan Ibu Ratna bisa menyampaikan.
Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah pembagian hadiah untuk Duta Literasi semester 1 tahun 2023. 2022-2023. Siapa yang di sini merasa paling sering membaca? Paling sering berkunjung ke perpustakaan? Oke, kalau itu merasa semua ya. Baik, diperhatikan semuanya. Tidak ada yang berbicara. Nanti tidak terdengar suaranya. Namanya tidak tahu. Yang merasa jangan deg-degan dulu, ditahan deg-degannya. Yang pertama, paling sering membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Kelas 7. Adalah Faiz Nur Alimah, kelas 7D. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua adalah Nadira Alifa Putri dari kelas 7D. Masih paling sering membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Kategori kelas 8 adalah Mazaya Atafunisa Nurul Huda, kelas 8D. Oke, tepuk tangan yang meriah. Dilanjutkan, masih kategori kelas 8, yaitu Naswa Alia Ramadhani Herenda, kelas 8E. Diminta yang disebutkan, silakan langsung maju ke depan ya. Oke. Dilanjutkan, masih yang paling sering membaca dan meminjam buku di perpustakaan, kategori kelas 9 adalah siapa? Ayo. Gak ada orangnya ya. Hanif Nur Fauzan, kelas 9B. Oke. Dari kategori kelas 9A. Kelas 9 ya, maaf. Yaitu Tristan Maisan Diaul Haq, kelas 9A. Silahkan nama-nama yang dipanggil bisa maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan ya. Fairuz Nur Alimah, kelas 7D. Nadira Alifa Putri, kelas 7D. Mazaya Altafun Nisa Nurul Huda, 8D. Naswa Alia Rahmadani Herenda, 8E. Hanif Nur Fauzan, 9B. Tristan Maisan Diaul Haq, 9A. Silakan maju ke depan. 6 orang. Yang belum maju silakan Mazaya sama Nadira Alifa. Tidak masuk. Mazaya, Nadira Alifa. Tidak masuk. Oke, nanti hadiahnya buat saya berarti ya. Silakan Ibu Endang bisa menyerahkan untuk hadiahnya.
Baik, foto bersama dulu ya. Nah, ini bisa dicontoh untuk teman-teman semuanya, kakak-kakak ataupun teman kalian yang ada di depan ini dapat dicontoh. Nanti bisa membuat karya tulis sendiri dari hasil karyanya yang sering membaca dan berkunjung di perpustakaan. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, Mas. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, masih ada lagi nih. Masih ada yang merasa? Kalau gini merasa, nanti kalau suruh di perpus, luar biasa. Baik, silakan bisa tenang dulu, tertib dulu, tidak ada yang berbicara. Nanti yang tenang dapat hadiah. Tapi yang ada di daftar ya. Saya bacakan lagi. Kategori pemenang Duta Literasi semester 1 tahun ajaran 2002-2003 paling sering membaca dan meminjam buku di e-library kategori kelas 7 adalah Sania Dawil Rika kelas 7E. Oke. Langsung bisa menempatkan ya. Dilanjutkan. Yang nomor 2 adalah Aima Aufa Hatmaji kelas 7D. Oke. Paling sering membaca dan meminjam buku di e-library kategori kelas 8 adalah Finar Agung Wijaya kelas 8A. Tepuk tangan yang meriah. Aduh, temannya ikut bahagia nih ya. Oke. Baik. Dilanjutkan lagi, masih kategori kelas 8. Adalah Hana Maria kelas 8D. Tepuk tangan yang meriah. Paling sering membaca dan meminjam buku di e-library kategori kelas 9 adalah siapa dia? Karisa Nabila Maharani kelas 9C. Tepuk tangan yang meriah. Ada orangnya? Oke. Dilanjutkan. Masih kategori kelas 9. Yang terakhir adalah Mayesti Naila Fiatri kelas 9E. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang ada di depan. Silakan Ibu Nana bisa memberikan prestasi. Dari ujung sana sudah tahu ke anaknya. Sini, Mayesti sini. Tarik sini. Perpustakaan kelilingnya jam 9 sampai jam 10. Habis itu istirahat 10 sampai dari jam 10 sampai 10.20. Luar biasa sekali. Ini kakak-kakak, adik-adik teman-teman kita yang nanti insya Allah akan menjadi jurnalis terkenal. Amin, amin ya robbal alamin.
Luar biasa. Silakan bisa menuju kembali ke tempatnya. Ini sangat motivasi sekali ya untuk teman-teman yang belum bisa mendapatkan penghargaan, nanti bisa sering berkunjung ke perpustakaan dan jangan lupa untuk membaca. Terima kasih. Dimohon untuk seluruh siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah diharap tenang dan tertib. Sebelum acara saya tutup, ada sedikit pengumuman. Dimohon untuk seluruh siswa-siswi SMP Islam Hidayatullah, setelah saya tutup nanti, diharapkan turun menuju ke mobil perpustakaan keliling di lapangan indoor belakang kantin Putra dengan tertib dan tenang. Nanti bisa di situ dari pukul 9 sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan istirahat jam 10 sampai 10.20. Begitu? Sudah jelas ya? Oke, baik. Hadirin yang berbahagia, dari apa yang bisa diambil dalam penguatan lingkungan sekolah tersebut, bahwasanya membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Maka jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sampai titik. Oke, terima kasih. Demikian acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.